Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga mata praktikum struktur datar. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doubling list. Jadi, doubling list itu adalah linked list yang memiliki dua buah pointer yang menunjuk ke simpul sebelumnya. Itu simpul pref dan yang menuju ke simpul sesudahnya yaitu simpul next. Ini contoh dari doubling list. Bis interinfo, terus ada simpul sebelumnya itu biasanya bagian eh, belakang, dan simpul sesudahnya itu yang bagian depan. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai doubling list. Di antaranya adalah doubling list selalu memiliki pointer tunjuk yang selalu merujuk pada awal dari list yang disebut head. Doubling list juga selalu memiliki pointer petunjuk menuju pada akhir dari list yang disebut tail. Setiap simpul yang terbentuk selalu memiliki nilai nil, kecuali jika simpul tersebut sudah ditunjuk oleh simpul yang lainnya. Doubling list sebelum terhubung. Posisi simpul terakhir pada doubling list selalu bernilai nil karena ia tidak merujuk pada simpul yang lainnya, kecuali bentuk sirkular. Operasi doubling list itu biasanya pertama kali itu inisialisasi. Yaitu proses ini dilakukan untuk mendefinisikan list untuk pertama kalinya. Lalu menambah simpul di tengah, belakang, dan tengah. Jadi biasanya itu ini menambah, lalu pada posisi tengah, dan kemudian di bagian belakang juga ditambahin, dan kemudian di bagian tengahnya. Nah, ini untuk yang bagian tengah. Jadi dari misal sini terus disisipkan, dan juga contohnya di bagian belakang. Nah, untuk membaca isi yang linked list, yaitu ada membaca maju dan mundur. Dengan menggunakan doubling list, proses pembacaan simpul dapat dilakukan dua arah tanpa harus dilakukan prosedur membalik simpul. Kita hanya menggunakan satu prosedur bantu yang pointer next-nya kita gunakan jika kita ingin membaca mundur, atau pointer pref-nya kita ingin melakukan pembacaan secara maju. Untuk materinya cuman segini, gak banyak karena gak beda jauh sama masih membahas yang minggu kemarin. Jadi kita langsung masuk ke ACT saja. Jadi untuk ACT-nya saya akan menjelaskan sedikit. Jadi seperti biasa, tentu saja kita mengimport beberapa library. Lalu kemudian di awal program itu kita akan membuat struktur datanya, yaitu struktur node, struct node yang punya tiga bagian utama. Jadi pertama itu struct node pref, yaitu untuk pointer ke node sebelumnya. Lalu itu data itu buat nyimpen nilai atau bilangan yang bakal diinput sama user, dan struct node next yaitu pointer ke node berikutnya. Lalu ada selanjutnya itu ada ini variabel global, yaitu node phead yang bernilai 0, karena berarti artinya itu listnya itu bakal masih kosong, list dari node atau doubling listnya. Kemudian bakal ada fungsi alokasi node baru. Nah, fungsi ini itu bertugas buat mengalokasikan memori untuk sebuah node baru menggunakan di sini yaitu malloc, lalu mengembalikannya sebagai pointer untuk digunakan pada fungsi lain. Kemudian fungsi tambah awal, fungsi ini tuh nanti pengguna akan diminta memasukkan bilangan untuk disimpan dalam node baru. Dan lalu ntar jika nilai masih kosong, maka akan mendetek yang ini phead sama dengan null. Lalu maka node barunya itu nanti bakal menjadi node pertama, dan pref dan next-nya akan menunjukkan null. Jadi ntar phead-nya diupdate menjadi node baru yang di-input. Nah, namun jika list sudah memiliki elemen, maka node baru akan ditempatkan di bagian awal dengan mengatur ulang hubungan pointer sehingga node baru menjadi head yang baru. Lalu fungsi selanjutnya itu cetak. Nah, fungsi ini akan berjalan dari node pertama menggunakan pointer pwalker.
lalu mencetak setiap data dengan perulangan pada node hingga pointer next itu bernilai 0. Jadi pas p-walker 0 itu akan berhenti. Nah, ntar di akhir bakal ada tulisan 0 sebagai penanda akhir list. Nah, kemudian fungsi hapus akhir, fungsi ini tuh untuk mencari node terakhir dengan cara menelusuri list dari depan hingga next. Jadi pokoknya sampai nextnya bernilai 0. Nanti kalau udah pointer nextnya tuh yang pada node sebelumnya tuh bakal diset menjadi 0. Dan node terakhir yang ditemukan akan dibebaskan memorinya menggunakan fungsi free ini. Lalu kalau udah itu ntar node terakhirnya bakal berhasil dihapus dari linked listnya. Nah, yang terakhir tuh masuk ke fungsi utamanya, fungsi mainnya. Jadi ntar bakal menampilin 4 menu. Pertama itu tambah awal, yang akan memanggil fungsi tambah awal ini. Kedua itu akan memanggil fungsi hapus akhir. Dan yang ketiga itu akan mencetak, yaitu pilihan yang cetak. Dan yang terakhir itu akan mengeluarkan exit dari aplikasi. Nah, program itu bakal jalan terus, jadi ngeloop, sampai ntar pengguna bakal memilih menu keluar. Jadi sebenarnya secara kelulusan program itu buat cuman konsep dasar pengolahan double English, kayak operasi penyisipan di awal, penghapusan di akhir, sama penelusuran dan pencetakan data. Jadi nanti di PPT-nya kalian bikin ini, ketik ulang, terus sama nanti yang di outputnya itu, kita run dulu. Nah, nanti yang di SS outputnya itu menu awal, yaitu kalian nyoba nanti fungsi tambah awal, terus tambah lagi contoh, nanti kan dicetak, nah terus sama hapus akhir, nanti kalian cetak lagi hasil yang setelah dihapus, dan sama sampai exit. Jadi untuk materi sama CT-nya sih gitu aja. Jadi seperti biasa kalian SS listingnya, output sama sedikit penjelasan. Nanti LA-nya juga cuman jelasin ada logikanya lebih panjang. Jadi sekian untuk pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.